Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiansi. Di sini saya akan membahas mengenai penentuan metode dalam suatu penelitian. Metode merupakan suatu cara atau teknik untuk melakukan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan metode, harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini ada berbeda-beda. Yang pertama, tujuan kualitatif. Tujuan kualitatif ini menekankan pada penemuan teori baru dan tujuan untuk menggambarkan suatu masalah, sebab, gejala, fakta, kejadian, dan juga realita yang kemudian akan menemukan atau memunculkan suatu penemuan baru. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif ini yaitu untuk mencari hubungan sebab akibat, korelasi, evaluasi, kegiatan, atau suatu program yang bersifat terukur, terbatas, dan objektif. Sehingga dalam menentukan metode penelitian ini harus dilihat dari tujuannya terlebih dahulu. Contoh penentuan tujuan penelitian kualitatif, yaitu seperti ketika akan meneliti sebuah kasus tawuran antar pelajar SMA dan SMK. Penelitian tersebut tentunya untuk mengetahui apa saja penyebabnya, mengapa bisa terjadi, dan ini akan ditemukan fakta-fakta baru. Kemudian contoh penentuan tujuan penelitian kuantitatif. Dari permasalahan tersebut, maka telah ditentukan dari penyebabnya, bagaimana kejadiannya, dan tentunya penelitian ini bersifat terbatas. Menurut Creswell, tahun 2008, penentuan metode penelitian ini berdasarkan pengalaman pribadi orang lain dan juga saran dari peneliti lain. Dalam penelitian kualitatif, suatu pertanyaan itu tujuannya untuk menciptakan teori baru dan bersifat deskriptif. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, suatu pertanyaan akan berkaitan dengan teori yang sudah ada atau mengkaji suatu teori. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data yang diambil. Dalam penelitian kualitatif, data yang diambil ini berdasarkan studi dokumen, wawancara, observasi, dan sebagainya. Kemudian, sedangkan dalam penelitian kuantitatif ini data yang diambil berdasarkan survei, eksperimen, angket, kuesioner, dan juga testing. Kemudian yang keempat, audiens. Adanya suatu penelitian, ini tentunya untuk dibaca oleh audiens atau peminat atau pembacanya. Sehingga penelitian yang dibuat harus bisa memberi. Kemudian yang keempat, audiens. Adanya suatu penelitian, ini tentunya untuk dibaca oleh audiens atau peminat atau pembacanya. Sehingga penelitian yang dibuat harus bisa memberikan jawaban atas permasalahan berdasarkan fakta, realita, dan juga peristiwa yang sedang diteliti. Yang mana audiens ini akan berbeda-beda sehingga tujuan akan penelitian pun juga berbeda. Instrumen pada penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data serta analisis banyak menggunakan data yang bersifat deskriptif, seperti daftar wawancara, laporan hasil pengamatan, transkrip pembicara, dan juga catatan pengamatan, yang kemudian laporan-laporan tersebut dijadikan satu dan juga disesuaikan dengan teori yang sudah ada, yang kemudian akan disesuaikan dengan teori yang baru menjadi uraian analisis. Kemudian, penelitian kuantitatif akan menggunakan angket, data-data yang berupa angka, tabulasi, perhitungan, yang menggunakan sejumlah metode analisis matematik dan analisis yang kemudian hasilnya menjadi suatu patokan dalam mengambil keputusan atau kesimpulan. Dalam penelitian, itu dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Yang termasuk dalam metode kualitatif, yaitu studi dokumen atau teks, kemudian pengamatan alami, studi kasus, hermeneutik, grand teori, fenomenologi. Sedangkan yang termasuk dalam metode penelitian kuantitatif, yaitu metode survei kausal komparatif, kemudian korelasional, evaluasi, pengamatan sistematik. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, metode penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode deskriptif. Penelitian ini pada umumnya memaparkan hasil penelitian dari variabel-variabel secara akurat. Kemudian yang kedua, metode penelitian eksploratori. Penelitian ini bersifat menggali dan mendalami. Kemudian yang ketiga, yaitu penelitian eksplanasi atau explanatory.
Penelitian ini memiliki tipe penelitian asosiasi atau dikenal penelitian kovariasional dan penelitian kausal atau kausal komparatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisna Prasamuda dengan NIM 208190085, anggota kelompok 3 Tadris IPSC semester 6. Di sini akan membawakan sebuah materi mengenai landasan teori dalam penelitian kualitatif. Bahasanya pertama yaitu mengenai pengertian teori dan fungsinya. Beberapa pengertian teori menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Kerlinger, teori merupakan serangkaian definisi, konstruk atau konsep dan proposisi yang berguna melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berfungsi untuk menjabarkan dan meramalkan sebuah fenomena. Yang kedua yaitu menurut Erwin dan Diah, teori merupakan sekumpulan konsep yang mempunyai hubungan sistematis untuk menjabarkan suatu fenomena sosial tertentu. Teori juga suatu hal yang sangat fundamental yang harus dimengerti peneliti. Sebab apa? Dari beberapa teori yang ada, peneliti dapat memperoleh dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis. Yang ketiga, menurut John W. Criswell, teori merupakan serangkaian variabel atau bagian definisi dan dalil yang saling bersentuhan yang menampilkan sebuah gagasan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjabarkan fenomena alamiah. Sesuai ringkasan pendapat-pendapat tersebut, semua masuk dalam pengertian teori dalam penelitian kualitatif. Sebab apa? Sebab menggambarkan alamiah sebagai dasar pikirannya. Sebagai contoh, peneliti berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian sehingga saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang kedua bagian yaitu fungsi. Fungsi menurut Sevilla, pertama, menyediakan rangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya sebuah penyelidikan. Yang kedua, berkat teori, peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terinci untuk penyelidikan. Sebagai contoh, peneliti mau meneliti tentang jenis penelitian deskriptif. Selayaknya seorang peneliti mempersiapkan pertanyaan seputar pendeskripsian fenomena atau gejala yang diliti. Ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel-variabel yang diselidiki. Sebagai contoh, pengaruh metode dakwah dan sikap karismatik seorang kiai terhadap penyebaran agama Islam. Dalam hal ini terdapat dua variabel bebas, yaitu metode dakwah dan sikap karismatik yang dapat menerangkan seluruh atau sebagian dari penyebaran agama Islam. Agama Islam sebagai variabel terikat. Yang ketiga yaitu unsur-unsurnya. Terdapat 3 unsur teori, yakni kerangka konseptual, hipotesis kerja, dan integrasi. Pertama, kerangka konseptual merupakan suatu susunan yang dapat menekankan terkait dimensi-dimensi kajian utama penelitian serta mengungkap tentang perkiraan hubungan-hubungan antara dimensi-dimensi tersebut. Sebagai contoh, hubungan pengetahuan ibu hamil mengenai resiko persalinan dengan keputusan memilih persalinan secara seksio-kaiseria. Pengetahuan ibu hamil ini mengenai resiko persalinan dipengaruhi faktor intern, yakni umur, dan faktor ekstern, yaitu pendidikan dan pekerjaan, sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku ibu hamil dalam memilih persalinan secara seksio-kaiseria. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif bisa disingkat HA yang menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Sebuah hipotesis disebut baik apabila pertama, dikembangkan sesuai teori yang sudah ada. Kedua, hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. Ketiga, hipotesis dapat diuji. Keempat, sebuah hipotesis lebih baik dibanding hipotesis kompetisinya. Contoh hipotesis kerja, ada pengaruh perpindahan penduduk terhadap kesejahteraan masyarakat.
Yang terakhir yaitu tentang integrasi. Integrasi teori merupakan sebuah perpaduan atau pemaduan hipotesis dan kerangka konseptual sehingga dapat diperoleh makna dan kekompakan yang tinggi. Integrasi dijalankan pada hipotesis yang tampak dari tingkat keumuman yang rendah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Tunisa dari IPSC kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya dengan judul subbab asumsi dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apa itu asumsi? Asumsi diartikan sebagai kondisi yang ditetapkan sebagai suatu kebenaran yang berfungsi sebagai konteks sekaligus pembahasan bagi suatu penelitian. Singkatnya, asumsi merupakan jabaran dari paradigma asumsi. Asumsi berarti dugaan yang diterima sebagai dasar dari landasan berpikir karena dianggap benar. Sedangkan mengasumsikan berarti kita menduga, memperkirakan atau meramalkan dan memperhitungkan. Penelitian kuantitatif sendiri adalah penelitian yang merupakan hasil dari penyajian berupa angka-angka atau sekedar presentase. Sebagai misal, menyamakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan positivis, sedangkan pendekatan kualitatif disamakan dengan pendekatan interpretif. Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian akan mempengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap suatu fenomena dan juga peneliti secara keseluruhan. Berikut ini merupakan beberapa asumsi yang akan saya bahas. Yang pertama yakni asumsi berupa ontologi. Asumsi ontologi ini merupakan asumsi yang mengkaji tentang hakikat ilmu, representasi pengetahuan formal dengan seperangkat konsep dalam suatu gejala dan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam gejala tersebut, seperti berpikir, merasa, dan mengindra. Dalam metode penelitian kuantitatif yang memandang bahwa realitas atau fenomena yang diteliti secara objektif dan terlepas dari peneliti. Oleh sebab itu, sifat yang objektif tersebut realitas dan dapat diukur dengan daftar pertanyaan dan instrumen yang tepat serta konsisten. Ontologi sendiri digunakan untuk menjelaskan sifat dari gejala tersebut. Dalam ilmu sosial, gejala yang dimaksud adalah gejala sosial. Gejala sosial yang dilihat dari sesuatu yang nyata dan dunia yang sebenarnya pasti tidak akan pernah ditemukan wujud buah mangga berdaun sirih. Yang ada pastinya buah mangga berdaun mangga dan pohon sirih berdaun pohon sirih. Yang selanjutnya itu epistemologi. Sebagai studi tentang pengetahuan yang juga membahas mengenai bagaimana cara agar proses yang harus dilakukan dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, serta kita dapat mengkaji saran serta cara teknik yang dapat membantu kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar dalam sebuah konteks hubungan dengan peneliti yang akan diteliti. Dan penjelasan lain yang kaitannya dengan penelitian epistemologi ini berbicara mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Seperti yang telah diuraikan pada kalimat awal dari paragraf ini, jika dihubungkan ontologi pengetahuan yang dimaksud terkait dengan gejala yang nyata. Seandainya menggunakan contoh pelangi, kita akan menggambarkan mengapa terjadi pelangi, apa saja dari warna pelangi tersebut, kapan pelangi akan muncul, dan bentuknya seperti apa. Yang selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan suatu ilmu tentang nilai. Dalam melakukan sebuah penelitian, pendekatan kuantitatif didasarkan pada nilai. Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah menjelaskan sebuah gejala yang menemukan sebuah hukuman yang universal.
Pendekatan ini mencari penjelasan mengapa sebuah peristiwa terjadi dengan memakai pola-pola yang sudah ada. Jika pola yang sudah tidak ada dapat dipakai untuk menjelaskan kejadian yang ada, dicari pola yang baru yang lebih universal sehingga dapat digunakan untuk menerangkan kejadian-kejadian tersebut. Dalam penelitian kuantitatif ini, nilai peneliti terpisah dari penelitian. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan semua pertanyaan mengenai nilai dalam laporan tertulis atau bersifat profesional. Dengan menggunakan bahasa yang umum, termasuk dalam melaporkan fakta yang tidak sesuai dengan yang akan diharapkan oleh peneliti tersebut. Yang keempat, yaitu retorik. Retorik ini mengkaji tentang bahasa yang digunakan dalam penelitian. Dalam menjelaskan ilmu pengetahuan, penelitian kuantitatif menggunakan bahasa-bahasa definisi, konsep variabel yang mudah dijelaskan agar mudah dipahami dan juga bersifat umum formal sehingga mudah dimengerti oleh banyak orang. Yang kelima, yakni metodologi. Metodologi ini membahas mengenai cara atau metode yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Metodologi sendiri dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode deduktif, logika yang menguji teori dan hipotesa dalam aturan sebab akibat, variabel serta hipotesis terpilih sebelum penelitian ini dimulai, serta tidak keluar dari hipotesa yang akan dikeluarkan di desain statis itu sendiri. Itu artinya pada penelitian ini tidak boleh bertindak keluar dari hipotesa yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengembangan penelitian kuantitatif generasi selanjutnya dapat melakukan dengan syarat alat ukur dan informasi yang didapatkannya dapat dipercaya atau valid dan reliable. Sekian pembahasan dari saya kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hidayatullah Utama. Di sini saya akan menjelaskan asumsi dasar penelitian kualitatif. Lincoln dan Duba pada tahun 1985 berpendapat merinci 5 asumsi paradigmatik atau asumsi dasar penelitian kualitatif. Berturut-turut merupakan asumsi tentang realitas sosial, hubungan peneliti dan tineliti, peran nilai, bahasa penelitian, dan proses penelitian. Asumsi realitas merupakan bagi peneliti kualitatif, realitas adalah wujud, bentuk, atau konstruksi para subjek yang terlibat dalam penelitian, yaitu tineliti dan peneliti. Singkatnya, para peneliti kualitatif memandang bahwa suatu realitas atau fenomena merupakan situasi yang diciptakan oleh individu-individu dalam keterlibatan di penelitian sehingga akan memunculkan realitas ganda dalam situasi apapun. Baik entah individu yang dibaca peneliti maupun yang menafsirkan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, asumsi hubungan peneliti dan tineliti. Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara peneliti dan tineliti menunjukkan pada proses interaksi sosial. Di situ jarak antara peneliti dan tineliti diupayakan sedekat mungkin, sehingga antara keduanya terjalin suatu hubungan sosial yang bersifat simetris, instan, informal, dan keakraban. Hubungan pendekatan peneliti dengan yang diteliti dalam bentuk kerjasama yang nyata, inilah yang diharapkan peneliti dapat mengamati sebuah informan dalam periode waktu yang lama. Selanjutnya, asumsi peran
nilai. Hubungan interaktif atau intersubjektif antara peneliti dan peneliti membawa implikasi saraf nilai dan bisa pada penelitian kualitatif dengan bahasa yang bersifat personal. Di dalam laporannya, peneliti kualitatif mengungkapkan nilai-nilai dan bias-biasnya sendiri serta nilai yang digunakan. Sekian itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifah Sukma Putri Anggraini, NIM 208190071. Di sini saya akan menjelaskan bab model-model penelitian kualitatif. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam jenis-jenis penelitian. Di sini saya akan menggunakan satu model pendekatan penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk memahami secara sadar hakikat dan esensi dari pengalaman seseorang mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Saya memiliki satu contoh kasus yang dapat dikaji dengan pendekatan fenomenologi. Perilaku komunikasi penggemar K-pop. Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang memanfaatkan teknologi sebagai pertukaran informasi dalam memperkenalkan budaya mereka. Istilah Korean Wave atau K-pop bukan lagi menjadi hal baru di Indonesia. Korean Wave atau K-pop ini mulai dikenal di Indonesia setelah mewabahnya drama, musik, dan fashion dari Korea di hampir semua kalangan. Di industri musik Korea, semakin hari semakin banyak bermunculan penyanyi atau grup musik, baik laki-laki ataupun perempuan. Musik yang telah diproduksi kemudian masuk ke Indonesia dan menarik atensi masyarakat sehingga menimbulkan banyak reaksi. Promosi album musik dilakukan oleh perusahaan rekaman di Korea Selatan dengan memblow up musik mereka melalui media internet. YouTube memiliki peran sebagai salah satu saluran produsen musik mempromosikan video musik penyanyi mereka. Penerimaan masyarakat terhadap musik tersebut menyebabkan munculnya sekelompok penggemar yang kemudian dikenal dengan istilah K-popers. Penggemar ini yang paling banyak mempengaruhi pencapaian sebuah single dan album dari sebuah grup atau penyanyi Korea dalam tangga lagu di suatu negara ataupun di dunia. Fenomena video musik boyband dan girlband K-pop menjadi menarik untuk diteliti karena produk musik mereka membawa budaya yang bisa dinikmati semua orang dan mampu mempengaruhi konsumen dengan sangat cepat. Budaya memiliki keterkaitan erat dengan media teknologi komunikasi. Dengan teknologi komunikasi mampu membawa budaya ke arah yang lebih modern, sehingga bermuncullah istilah budaya populer. Dari contoh fenomena di atas dapat diketahui bahwa teori yang dapat digunakan adalah teori menurut John Story, yaitu penerimaan secara besar-besaran oleh masyarakat terhadap sesuatu yang baru yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehingga membentuk budaya baru atau yang disebut budaya populer. Budaya dan populer terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan populer itu sendiri. Budaya populer atau budaya pop muncul sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Budaya ini datang dari ide-ide yang disalurkan melalui media massa dengan bermacam bentuk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Popularitas menjadi poin utama yang diperhatikan dalam budaya ini. Oleh karena itu, kepopularitasan tersebut, budaya atau praktik itu kemudian menjelma menjadi suatu fenomena. Jadi, budaya populer merupakan sebuah bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh media sebagai penyebar informasi dan diterima serta diminati oleh orang banyak.
Bentuk dari budaya populer bermacam-macam dan bisa berkaitan dengan keseharian masyarakat seperti fashion, musik, kosmetik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dalam mengungkapkan fakta dari lapangan. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan hubungan variabel dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini menganalisis dan menguraikan data secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi melalui pengumpulan informasi untuk memahami suatu peristiwa atau pengalaman serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaku yang terlibat dalam situasi tertentu. Pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini dengan alasan pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh setiap K-popers di setiap idolnya tidak selalu sama. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sifat atau sikap, sehingga perubahan pada perilaku komunikasi juga bervariasi bentuknya.